Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma. Sinpasyang Sutra Teratai, episode 1211. Karma dari menghujat para praktisi adalah sangat berat. Para praktisi pemula yang membaca, melafalkan, mempraktikkan, dan menegakkan sutra ini dikarenakan masih memiliki kerisauan, sekiranya dihambat dengan hujatan, itu dapat membuat mereka meninggalkan apa yang telah dipelajari dan memutuskan benih Buddha dari mereka. Itu sebabnya dosanya adalah sangat berat, di mana telah melenyapkan upaya penegakan dari perbendaharaan Dharma. Sudah diketahui bahwa pahala kebajikan menegakkan sutra sangat besar, walaupun itu hanya sebuah kalimat atau sebaik syair yang dapat membangkitkan hati penuh sukacita, dapat membantu kita memahami Dharma dan menyebarkan serta melafalkan Dharma kepada orang lain. Dengan demikian, pahala kebajikannya akan sangat besar, karena menyebarkan dan melafalkan Dharma sehingga orang-orang dapat lebih jelas dan memahami prinsip kebenaran, dan dapat memahami hukum karma benih sebab dan kondisi pendukung. Dengan demikian, batin setiap orang dapat menetap pada niat batin yang bersih dan murni. Namun, praktisi pemula yang sedang belajar ajaran Buddha bersukacita mendengar Dharma, membaca dan melafalkan sutra sedemikian rupa, sedemikian membangkitkan tekad dan menerima serta menegakkan prinsip kebenaran dari sutra. Namun ada orang yang dengan sengaja menghujat. Namun pemula tersebut, kerisauan di dalam batinnya belum semua terkikis. Praktik pelatihan diri harus mengikis semua kerisauan adalah sangat tidak mudah. Lihatlah pada zaman Buddha berada di dunia, yang sama-sama melatih diri di dalam kelompok sangha, belum semua dapat menghapus tuntas kerisauan. Apalagi praktisi pemula yang baru belajar ajaran Buddha, yang baru menerima dan belajar untuk membaca dan melafalkan sutra. Apalagi setelah Buddha mencapai parinirvana, yang akan menegakkan dan melafalkan sutra ini. Semakin merupakan kesulitan di tengah kesulitan, apalagi ingin mendengarkan Dharma. Tentu masih diliputi oleh kerisauan. Di dalam batin mereka masih terdapat kerisauan. Jika dia mendengar seseorang memfitnah kitab sutra dan tidak dapat menjelaskannya kepadanya, meskipun dia mengetahui kebenaran, tetapi dia belum memahaminya dengan baik. Mendengar orang mengatakan demikian membuatnya curiga terhadap kitab sutra. Kalau sudah begini, ini adalah rintangan. Merintangi seseorang yang bertekad untuk menerima dan menegakkan sutra ini. Ingin mendengarkannya, ingin mengerti, tetapi timbul keraguan dalam hati. Inilah rintangan. Jika seseorang menghujat, dia akan ragu dan terhalang, sehingga dapat membuat mereka meninggalkan apa yang telah dipelajari, membuat mereka yang ingin belajar dan mendengarkan, yang ingin belajar dan mendengarkan Dharma, yang pada awalnya giat bersemangat, tetapi mendengar fitnah terhadap Dharma Buddha, sehingga terhadap praktisi ini, dan orang yang ingin bergiat bersemangat, maka demikian dia akan meninggalkan pelajaran yang harus ditekuni, akan ditinggalkannya. Giat bersemangat menjadi malas dan kendur, timbul ketidakpedulian terhadap Dharma, tidak peduli, bukan hanya tidak peduli, malah menjadi ragu mengikuti orang lain. Yang demikian adalah memutuskan benih Buddha. Benih Buddha terputus, jadi kita tahu bahwa menghujat Dharma Buddha adalah karma yang sangat berat. Kita harus bersungguh hati menghayati. Begitu kita menghujat, mempengaruhi hati seorang praktisi, membuat para praktisi timbul kemalasan,
membuat praktisi kehilangan tekad pembinaan diri, membuat orang yang ingin menjalankan praktik kehidupan suci, batinnya timbul kerisauan dan rintangan. Ini disebabkan menghujat yang menegakkan sutra. Awalnya mereka ingin membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menyebar luaskan Dharma Buddha, melatih diri dengan mempraktikkan dalam tindakan nyata, namun mendengarkan suara menfitnah, membuat benih baji yang dia bangkitkan ini, benih Buddha yang tertanam di dalam hati dia, dengan demikian menjadi terputus. Terlihat bahwa makhluk awam melatih diri sungguh tidak mudah. Lingkungan luar merusak Dharma Buddha, memfitnah praktisi Buddha, menghancurkan Dharma, untuk menghujat Buddha dan merusak Dharma Buddha. Sudah ada sejak di zaman Buddha. Di zaman Buddha, Buddha tinggal di Taman Jetavana untuk beberapa waktu. Ketika itu, beliau memiliki 1.250 orang murid, menerima undangan dari Raja Prasenajit, mengundang mereka ke istana untuk menerima persembahan, juga mengundang Buddha untuk membabarkan Dharma setelah menerima persembahan. Sehingga semakin banyak orang yang dapat memahami Dharma Buddha, Buddha telah menerimanya, memimpin 1.250 orang, berangkat dari Taman Jetavana. Jalan yang dilalui sangat banyak warga dan rakyat yang berbaris di depan pintu mereka. Dengan sikap penuh hormat, melihat Buddha masuk ke kota, semua orang sangat bersukacita. Bahkan di dalam sutra digambarkan bahwa dewa dan naga pelindung Dharma juga turut bersukacita. Tekad yang dibangkitkan raja, ketulusan para rakyat, 1.250 orang biksu, arak-arakan yang begitu megah dan agung, sangat dipuji oleh semua orang. Namun sudah hampir tiba di istana kerajaan, raja juga telah memimpin para menterinya berbaris di luar. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan. Itu adalah seorang biksuni. Terlihat seperti seorang biksuni, namanya adalah Pauce. Biksu Pauce ini seperti sedang hamil, perutnya sangat besar, datang ke hadapan Sang Buddha, menarik jubah Sang Buddha, lalu berkata, katanya, Buddha, Anda telah membuat saya hamil, namun tidak peduli dengan kehidupan saya. Hal ini saya mau memberitahukan kepada semua orang agar semua orang tahu. Saat itu, semua orang termasuk raja, para biksu, termasuk orang yang berkumpul di sekitar, mereka yang menyaksikan Sang Buddha mau memasuki istana, juga ada 8 kelompok dewa dan naga. Tiba-tiba hal ini terjadi. Semua orang ramai membicarakan. Hal ini bagaimana mungkin? Adalah tidak mungkin. Sang Buddha adalah yang dimuliakan di 3 kelompok alam. Hati Buddha sudah murni, melebihi kristal dan mutiara mani. Sangat murni, sama seperti mutiara mani. Murni sama seperti kristal, tanpa ada noda sedikit pun. Mengapa? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kebijaksanaan Sang Buddha telah melampaui cahaya matahari dan bulan. Mengapa? Semua orang ramai membicarakan hal ini di sana. Sang Buddha seharusnya telah menaklukkan semua kerisauan di dalam hatinya. Semua mara kerisauan telah ditaklukkan. Mengapa hati beliau masih memiliki kondisi batin yang tidak sesuai aturan? Menghamilkan seorang biksuni hamil, sungguh tak terbayangkan. Pasti tidak ada orang yang berani mempercayainya. Tapi masalah telah ada di depan mata. Ini harus bagaimana menjelaskannya? Pada ketika itu, Buddha hanya tersenyum. Diam-diam tak berkata, hanya lihat ke atas saja.
Tiba-tiba, seekor tikus masuk ke dalam pakaian biksuni ini, menggigit talinya. Ternyata benda yang jatuh adalah gayung kayu. Gayung kayu, orang dulu biasanya mencedok air dengan menggunakan kayu yang dibuatkan lubang, sama seperti gayung ini, seperti gayung air. Jadi, gayung kayu untuk mencedok air ini hanya benjolan seperti ini. Dia mengambilnya dan melilitnya ke perut, mengikatnya dengan tali. Tikus menggeroti tali ini sehingga gayung kayu itu jatuh. Semua orang melihatnya dengan jelas. Raja tiba-tiba sangat marah. Raja marah kemudian berkata, "Seorang biksuni, kamu yang telah membangkitkan tekad, telah memutuskan perasaan cinta kepada keluargamu, hati seharusnya telah murni. Mengikuti Sang Buddha meninggalkan kehidupan duniawi. Seharusnya harus memuji Buddha dan melindungi Dharma. Anda sudah tidak memuji Buddha, juga tidak melindungi Dharma. Bahkan Anda menggunakan perilaku seperti ini untuk memfitnah Buddha, menghancurkan Buddha Dharma. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan." Ia kemudian mengeluarkan perintah untuk menggali sebuah lubang dan hendak mengubur biksuni ini, membuatnya terbalik di dalam lubang lalu dikubur. Dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ia hendak menggali lubang yang dalam, hendak menguburnya hidup-hidup, dengan posisi badan terbalik. Pada saat itu Buddha berkata, "Raja, harap membatalkan hukuman. Jangan mengeluarkan perintah seperti demikian. Semuanya ada sebab dan akibatnya. Mari, kini saatnya memberikan ajaran kepada semua orang." Dia lalu mulai membabarkan Dharma di depan khalayak. Di masa lalu, pada kalpa yang tak terhitung banyaknya, ada orang yang mengumpulkan harta karun dari lautan. Ia memperoleh banyak sekali mutiara. Mutiara ini dikumpulkan di dalam pasar. Pedagang ini saat hendak memperdagangkan mutiara, ada seorang wanita. Ia membawa sebuah baskom. Baskom ini adalah untuk membeli semua mutiara. Ketika sedang tawar-menawar harganya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, juga membawa sebuah baskom dan berkata, "Seberapa banyak mutiara yang Anda punya, dan berapapun harga yang Anda minta, Anda buka harga berapa, saya akan beli semuanya." Demikianlah, pedagang yang sedang tawar-menawar dengan si wanita sudah hampir terjadi jual beli. Lalu tiba-tiba muncul laki-laki ini, yang bilang akan membeli mutiara berapapun harga yang diminta. Sehingga semua mutiara berhasil dibeli dan dibawa oleh laki-laki ini. Wanita itu sangat marah. Dia kesal dan sangat cemburu, karena seseorang telah membeli semua mutiara itu. Dan dia akan menghasilkan banyak uang, hanya karena perbedaan harga yang kecil. Dia telah kehilangan semua mutiara itu. Kehilangan kesempatan untuk menjualnya kembali demi keuntungan. Jadi, dia sangat iri. Pada orang yang telah membeli semua mutiara itu, dia iri dan benci. Dengan kebencian dan kecemburuan di hatinya, dia berkata, "Kamu merampas keuntunganku seperti ini. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan terhadap saya. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda berhasil dalam apapun, kehidupan demi kehidupan, kapanpun dan apapun yang ingin Anda capai, saya akan membawakanmu kerisauan." Ini adalah tekadnya. Ketika Sang Buddha telah menceritakan kisah tersebut sampai di sini, beliau berpaling kepada semua orang dan berkata, "Raja, semuanya, orang yang membawa baskom yang membawa sebuah mutiara dan kemudian pergi dengan angkuh adalah saya di kehidupan lampau.
Wanita dengan baskom lain yang menawar harga, yang kehilangan kesempatan dan memendam iri dan kebencian, sekarang adalah biksuni ini. Ini terjadi karena hukum karma. Selama banyak kehidupan, saya telah rela menerimanya. Ini adalah hukum sebab dan akibat. Semua orang menjadi paham dengan pikiran terbuka. Karena Sang Buddha bersedia memaafkan. Raja tentu saja mengikuti ajaran Sang Buddha. Tidak lagi menjalankan hukuman, lalu Sang Buddha dengan lancar masuk istana untuk menerima persembahan. Pada saat yang sama, setelah menerima persembahan, Sang Buddha masih ingin membebarkan Dharma untuk semua orang. Sang Buddha juga menceritakan kisah sebelumnya, bahwa melindungi Dharma adalah pahala yang besar. Memfitnah Buddha, Dharma, dan Sangha adalah karma yang berat. Sang biksuni, dia menciptakan karmanya sendiri. Meskipun saya bersedia memaafkannya, tetapi dia menciptakan karmanya sendiri yang masih merupakan karma. Masih banyak karma dan rintangan di masa depan. Sang Buddha merasa bahwa karma semua makhluk hidup itu berat. Sebersit pikiran yang penuh kebencian tidak terurai, tidak ingin berobat. Karma ini akan selalu menyertai. Meskipun Sang Buddha memaafkannya, tapi dia tidak bertobat. Meskipun Sang Buddha menceritakan sebab dan kondisi kehidupan lampaunya saat itu, namun Sang Buddha tidak melihat biksuni ini bertobat di depan umum tiada ada. Sang Buddha bersama raja masuk ke istana. Oleh karena itu, tanpa ada niat untuk bertobat, karma ini akan terbawa dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Bagi Buddha, sedikit pun tidak ada pengaruhnya. Bukankah kita kemarin sudah membahas, apabila kamu memfitnah Dharma Buddha, ataupun menghujat Buddha sendiri, itu tidak akan mempengaruhi Buddha. Karena sifat Buddha yang murni dan tak tercela. Tetapi, untuk orang biasa, seperti yang telah dikatakan di sini, saat ada orang yang memfitnah Dharma Buddha, akan berpengaruh besar untuk orang-orang yang baru mulai bertekad. Dalam cerita yang baru saya ceritakan, apabila tidak karena seekor tikus yang kebetulan ada di sana, inilah penegak Dharma. Sang Buddha melihat ke langit. Ada 8 kelompok pelindung Dharma yang dengan sendirinya datang untuk menolong. Bermanifestasi menjadi seekor tikus yang menggigit tali. Apabila Buddha tidak memiliki penegak Dharma, bukankah semua orang akan ragu terhadapnya? Saat keraguan-raguan muncul di hadapan orang, maka tekad pelatihan diri mereka pun akan mundur. Bahkan anggota Sangha yang mengikuti Buddha juga memiliki keraguan-raguan. Jadi, bagaimana dengan orang-orang kebanyakan? Bagaimana setelah Buddha parinirvana? Apakah ada orang yang tidak sehat secara mental datang untuk memfitnah Dharma Buddha? Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang sedang melatih diri? Apakah mereka tidak akan ragu? Bagaimana mungkin tidak mempengaruhi pelatihan mereka? Hanya mereka yang berkeyakinan teguh tidak akan terpengaruh. Di bagian awal Sutra Teratai, Buddha terus-menerus mengingatkan kita. Keyakinan kita haruslah teguh dan kuat. Kita pun pernah membahasnya. Bagaimanapun Sutra Teratai, tidak dapat diajarkan kepada siapapun dengan begitu saja. Apabila kita salah mengajarkannya, mereka pun akan mulai ragu-ragu dan merendahkannya. Sutra ini hanya dapat diajarkan untuk orang, waktu dan tempat yang memiliki jalinan jodoh. Di dalam naskah sutra sebelumnya, ini terus-menerus dibahas, bahwa seseorang hendaknya tidak mengajarkan begitu saja. Apabila diajarkan dengan begitu saja, akan menimbulkan pemikiran dan pemahaman yang menyimpang, sehingga dengan mudah mendatangkan hujatan.
Sebelumnya pernah dibahas, naskah sutra menjelaskan sampai di sini, bahwa walaupun ada orang yang ingin menerima dharma, ingin bertekad menerima, menegakkan dan membabarkan dharma, saat Sang Buddha memasuki parinirvana, tetap akan ada orang yang memfitnah terhadap orang yang baru membangun tekad, akan dapat membuat mereka meninggalkan apa yang telah dipelajari. Di dalam proses belajar, saat mendengar fitnah, tekad pembinaan diri dia akan kendur dan ditinggalkan. Ini sama dengan memutuskan benih kebuddhaan. Saat bibit kebuddhaan diputuskan, karma buruknya sangat berat. Itu sebabnya karmanya adalah sangat berat, di mana telah melenyapkan upaya penegakan dari perbendaharaan dharma. Karena memutuskan jodoh orang yang ingin menegakkan, mendengarkan dan mewariskan dharma, bagi orang yang mendengarkan fitnah, jika tekad pembinaan diri mereka tidak mendalam, tidak kokoh, maka jodoh ini akan putus. Karena jodoh dengan dharma diputuskan, maka karma yang memfitnah sangatlah berat. Bagi orang yang baru membangun tekad, dia akan meninggalkan dharma tersebut. Maka kita harus melatih tekad pembinaan diri yang kokoh. Naskah sutra berikutnya. Baik saja raja, sekiranya ada seseorang yang jahat dengan pikiran tidak baik, selama satu kalpa berada di hadapan Buddha, senantiasa menghujat Buddha, karmanya masih ringan. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Ini seperti dalam kisah yang baru saja saya ceritakan. Sudah bisa menjelaskan bagian naskah sutra ini. Buddha telah melampaui 3 kelompok alam dan murni dalam tubuh dan pikiran, sehingga kebajikan Buddha tidak terpengaruh. Namun, untuk seorang praktisi pemula, pengaruhnya akan sangat besar. Bagian sutra selanjutnya demikian mengatakan, sekiranya ada seseorang yang mengucapkan sepatah kata jahat untuk menghujat perumah tangga atau monastik yang membaca atau melantunkan sutra teratai, karmanya adalah sangat berat. Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Jika ada orang dengan kata-kata yang jahat, bahkan ucapan biasa, dengan cara ini mempengaruhi praktisi spiritual. Apakah praktisi perumah tangga atau monastik yang ingin mendengarkan dharma, ingin mendengar ajaran kendaraan tunggal, tapi karena kata-kata sederhana orang ini menghancurkan tekad pembinaan dirinya. Fitnah seperti ini mempengaruhi praktisi perumah tangga dan monastik. Asalkan ada orang yang bertekad untuk membina diri, akan menjadi sasaran fitnah seperti ini. Orang memfitnah dharma karena mereka tidak memahami prinsip kebenaran dan tidak dapat membedakan benar atau salah. Apapun yang didengar mereka, mereka menyebarkannya, menyebabkan baik praktisi monastik atau perumah tangga terpengaruh oleh fitnah mereka. Inilah mengapa Buddha menasihati kita, mengatakan Anda tidak boleh berucap jahat. Sekiranya ada seseorang yang mengucapkan sepatah kata jahat untuk menghujat perumah tangga atau monastik, memberikan pengajaran agar jangan mengucapkan kata jahat, sekalipun hanya mengucapkan sepatah kata jahat yang ditujukan kepada orang yang menegakkan sutra dan membuatnya mengalami kerisauan. Ini dinamakan kata jahat. Tak peduli terhadap para perumah tangga, pria berbudi atau wanita berbudi maupun biksu, biksuni, sramera dan lainnya, kata jahat, sekalipun hanya mengucapkan sepatah kata jahat, tidak perlu banyak diucapkan secara berseri-seri, sekalipun hanya ditujukan kepada orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai, baik itu para perumah tangga maupun monastik. Bahkan hanya sepatah kata biasa, karena tidak jelas akan prinsip kebenaran,
sehingga akan menghujat seperti ini. Mungkin hanya sepatah kata yang ditujukan kepada orang yang menegakkan sutra. Dengan sepatah kata jahat, mereka menghujat orang yang menegakkan sutra ini, membuatnya mengalami kerisauan. Apakah ada yang salah dengan membaca sutra? Saya mengajarkan dharma yang Buddha ajarkan dan meneruskannya kepada orang lain. Apakah ada yang salah? Mengapa saya dihujat? Kalau kita belum menghapuskan seluruh kerisauan dan dihujat oleh orang lain, kita akan semakin risau. Jadi, ini dinamakan kata jahat. Orang yang menghujat dan menimbulkan kerisauan pada mereka yang menegakkan sutra, ini yang dinamakan kata jahat. Asalkan mereka menimbulkan kerisauan pada orang lain, pada praktisi, mereka dinamakan kata jahat. Bahkan dengan sepatah kata biasa, kalau ini mengacaukan batin seorang praktisi, ini dinamakan kata jahat. Jadi, baik itu praktisi perumah tangga, pria berbudi atau wanita berbudi, maupun biksu-biksuni, ataupun praktisi pemula, sramanera dan sramaneri yang belum menjalankan sila dan lainnya, bahkan dengan sepatah kata biasa, kalau ini menyebabkan orang-orang ini, para praktisi Buddha, baik itu para perumah tangga, monastik, maupun praktisi pemula, batin mereka menjadi terpengaruh. Ini semua dinamakan kata jahat. Orang-orang ini berniat untuk membaca dan melafalkan sutra teratai, seperti yang disebutkan sebelumnya. Baik itu para perumah tangga, monastik, yang bertekad untuk membaca dan melafalkan sutra teratai. Bila ada yang menghujat mereka dengan kata jahat, maka dosa itu sangatlah besar. Menghujat orang yang membaca atau melantunkan sutra teratai, dosanya adalah sangat berat. 4 kelompok siswa yang membaca dan melafalkan sutra teratai, dikarenakan hujatan orang ini, merusak tekad pembinaan diri dari para praktisi dan membuat mereka mundur, menghambat penyebar luasan ajaran dan membuat dharma benar sulit dijalankan. Itu sebabnya dosanya adalah sangat berat. Oleh karena itu, ketika 4 kelompok siswa membaca sutra teratai, karena hujatan itu merusak tekad pembinaan diri mereka dan membuat mereka mundur, mereka yang berlatih jalan bodhisattva dan membina diri juga mundur tekadnya. Ini menghalangi mereka yang ingin mempelajari Dharma Buddha harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Sama seperti tahun 2016 ketika saya berpergian keluar. Saya mendengar banyak orang mengatakan, konon Seci sangat kaya, sehingga ada komite Seci mengatakan, ketika kita pergi ke rumah anggota kita, mereka mengatakan hal yang sama. Apakah kita harus pergi mengumpulkan sumbangan lagi? Aduh, mari kita berhenti saja. Ada beberapa orang seperti ini. Dalam perjalanan ini, ketika saya mengobrol dengan anggota komite, saya juga mendengar rumor seperti ini. Dan saya juga mendengarkannya sendiri. Anggota komite yang telah mengikuti master selama puluhan tahun juga bisa dipengaruhi oleh angin ketidaktahuan. Coba pikirkan, berjalan di jalan bodhisattva juga bisa terpengaruh dengan hal ini. Padahal ketika kita bertemu dengan anggota kita, bukan untuk mengumpulkan uang, tetapi untuk membimbing batin pencerahannya. Biarkan dia melihat bahwa relawan adalah orang-orang Seci. Orang-orang Seci tahu tentang urusan Seci. Ketika Anda datang ke rumahnya, Anda bisa mengobrol dengannya dan beritahu dia apa yang dilakukan Seci di komunitas. Kegiatan apa yang dipromosikan di masyarakat, bantuan untuk bencana alam apa yang sedang dilakukan Seci di dunia internasional. Orang-orang Seci akan menyebarkan pesan ini ke keluarga anggota dengan cara ini. Sebarkan hal-hal baik ini,
Biarkan hal-hal baik itu masuk ke dalam hatinya, agar dharma, cinta kasih, dan berkah hatinya tidak terganggu. Tujuannya hanya itu. Namun, jika tekad pembinaan diri kita terpengaruh dalam menjalankan praktik bodhisattva, tindakan ini juga akan terhalangi. Jika kita menimbulkan rintangan bagi diri kita sendiri, jika seperti demikian, kalian pikirkanlah bagaimana menyebar luaskan ajaran Buddha. Penyebar luasan ajaran pun terhambat, karena tekad pembinaan diri terhalangi, telah terpengaruhi, telah merusak tekad pembinaan diri, telah menghilangkan tekad pembinaan diri mereka, tekad pembinaan diri para praktisi terhambat. Penyebar luasan ajaran dan membuat dharma benar sulit dijalankan. Dharma benar sungguh tidak mudah untuk dijalankan. Ajaran Buddha menggunakan cinta kasih membentangi jalan, demikianlah terus membentangi. Tetapi hembusan ketidaktahuan sekecil apapun, angin ketidaktahuan yang tidak tahu dari mana, dapat mempengaruhinya. Coba pikirkan, hidup di dunia, apakah dharma benar sulit dijalankan? Membentangi jalan dengan cinta kasih, dengan makhluk yang tercerahkan, untuk memimpin cinta kasih jangka panjang, jalan bodhisattva berharap setiap orang demikian, setiap orang tercerahkan, setiap orang mengembangkan cinta kasih mereka. Jalan pembinaan diri ini telah dihadapkan dengan fitnaan seperti ini. Jika dipikirkan, bukankah jalan duniawi ini sulit dan berbahaya? Sebelumnya, pada bab perumpamaan kota gaib, telah memberitahu kepada kita, jalan duniawi ini berbahaya dan sulit. Oleh karena itu, menyebarkan ajaran Buddha benar sangat sulit. Jadi, para praktisi pemula membaca dan melafalkan sutra ini dikarenakan masih memiliki kerisauan. Karena baru membangkitkan tekad awal, atau kerisauan masih belum putus. Para praktisi pemula yang membaca dan melafalkan sutra ini dikarenakan masih memiliki kerisauan, sekiranya dihambat dengan hujatan, itu dapat membuat mereka meninggalkan apa yang telah dipelajari dan memutuskan benih Buddha dari mereka. Itu sebabnya dosanya adalah sangat berat. Orang yang mengikuti Sang Buddha selama 40-50 tahun masih ada sedikit kerisauan. Apalagi sekarang setelah Sang Buddha memasuki parinirvana, praktisi pemula mendengar Dharma Buddha baru mulai akan membaca dan melafalkannya. Ingin mendengarkannya dan mencari tahu, orang seperti ini sudah pasti kerisauan masih belum terkikis semua. Maka terdengar angin ketidaktahuan akan merintangi tekadnya. Ini karena sendiri yang memiliki kerisauan. Maka sekiranya dihambat dengan hujatan, orang yang masih memiliki kerisauan seperti ini, masih terdengar hujatan seperti ini. Tanpa alasan, hal yang tidak ada kepastian tersebar seperti ini. Ini dinamakan menghancurkan. Hal yang tidak ada kepastian tersebar seperti begini dapat hambatan, membuat hati orang bergejolak. Ini semua dinamakan hambatan. Maka, dapat membuat mereka meninggalkan apa yang telah dipelajari. Semua yang dipelajari menjadi sia-sia. Memutuskan benih Buddha dari mereka, itu sebabnya dosanya adalah sangat berat. Dalam jangka waktu lama, kalau tersebar terus, selama satu kalpa, yaitu dalam jangka waktu panjang, dosanya sudah berat. Dengan pikiran tidak baik, secara langsung menghujat Buddha selama satu kalpa, dosanya sudah berat. Akan tetapi, masih tidak seberat dosa dari menggunakan beberapa patah kata untuk menghujat 4 kelompok siswa yang membaca sutra ini. Akan tetapi, masih tidak seberat dosa dari menggunakan beberapa patah kata untuk menghujat 4 kelompok yang membaca sutra ini. Menyebabkan orang-orang ini, 4 kelompok siswa ini, 2 kelompok perumah tangga,
Dua kelompok monastik terpengaruh dengan cara ini adalah pelanggaran yang sangat serius. Ketika orang berbicara, menyebarkan apa yang mereka dengar, mempengaruhi batin pelatihan diri orang lain, maka ini adalah pelanggaran yang serius. Ini mungkin berlangsung untuk waktu yang lama. Ketika ada sesuatu sudah berlalu, seseorang hendaknya harus langsung segera bertobat. Tetapi beberapa tidak hanya tidak bertobat. Mereka terus memikirkan segala cara yang dapat mereka lakukan untuk menghancurkan dharma, untuk menghancurkan bodhisattva. Pelanggaran seperti itu benar-benar sangat serius. Ketika fitnah semacam ini mulai menyebar, itu benar-benar menyebabkan penderitaan bagi manusia. Dikarenakan Buddha tidak digoyahkan oleh hujatan atau cercaan orang. Namun, bagi Dharma Buddha itu sendiri, sebenarnya tidak terpengaruh sedikit pun. Prinsip yang benar selamanya adalah prinsip yang benar. Fitnah tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Benar-benar dikarenakan Buddha tidak digoyahkan oleh hujatan atau cercaan orang, makanya hujatan atau cercaan juga tak mampu melukai Buddha. Akan tetapi, jika menghujat orang yang membaca sutra ini, itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Tepatnya menggunakan sepatah kata untuk merintangi para praktisi yang tak terhitung banyaknya untuk memperoleh pahala kebajikan yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, hujatan atau cercaan juga tak mampu melukai Buddha. Bagaimana menghujat atau mencerca bagi Buddha, bagi Dharma tidak akan terluka. Akan tetapi, jika menghujat orang yang membaca sutra ini, itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti ini. Tidak tahu sebenarnya betul atau salah. Mengatakan seperti ini kepada orang, menghujat dan melukai orang yang membaca dan melafalkan sutra ini. Orang-orang yang membaca dan melafalkan sutra ini, kerisauan mereka masih belum lenyap. Dicerca dan dilukai seperti ini oleh kalian, dengan sendirinya orang yang menghujat dan melukai orang itu, dia sendiri akan terhujat terlebih dahulu. Menghujat dan melukai orang lain membuat niat pelatihan mereka hilang. Juga menyebabkan pikiran mereka tergerak, menimbulkan sangat banyak kerisauan. Tepatnya menggunakan sepatah kata untuk merintangi para praktisi yang tak terhitung banyaknya untuk memperoleh pahala kebajikan yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena fitnah semacam ini, hanya satu kalimat saja telah menghalangi, sudah mencegah, merintangi, mencegah banyak sekali yang hendak belajar Dharma, yang hendak mempraktikkan jalan bodhisattva, masuk ke kumpulan orang banyak, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang hendak melaksanakan sudah menerima isu seperti ini, menghalangi dia, mencegah dia, membuat hatinya terhadap pahala kebajikan, tidak lagi hendak melaksanakannya. Tindakan untuk membina diri ke dalam mempraktikkan keluar telah terhenti. Merintangi para praktisi yang tak terhitung banyaknya. Yang demikian adalah menghalangi begitu banyak orang yang hendak membangkitkan tekad, pahala kebajikan memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Orang yang hendak melaksanakan ini. Lagi pula, sutra ini merupakan tubuh Dharma dari para Buddha, dari 3 masa, ayah, bunda, dari pahala kebajikannya semua Buddha. Menghujat sutra ini atau orang yang membaca sutra ini, itu adalah merusak benih dari pahala kebajikannya semua Buddha, sehingga dosanya lebih berat daripada mencerca Buddha. Lagi pula, sutra ini merupakan tubuh Dharma dari para Buddha dari 3 masa, ayah, bunda, dari pahala kebajikannya semua Buddha. Supaya sutra ini bisa diwariskan ke generasi selanjutnya, supaya bisa mensucikan hati manusia,
membuat ajaran Buddha selamanya berada di dunia. Sutra ini, masa lampau, masa sekarang, masa mendatang, kita kemarin juga mengatakan datang ke dunia dengan mengendarai dharma seperti ini, melindungi ajaran Buddha demi Tathagata, juga merupakan orang yang diutus Tathagata, orang yang datang ke dunia untuk menyebar luaskan ajaran Buddha, terpengaruh. Kalian pikirkan, orang yang menghujat sutra ini, karma dosanya sangat berat. Juga orang yang membaca sutra, itu adalah merusak benih dari pahala kebajikannya semua Buddha. Menghujat sutra, menghujat orang yang membaca sutra, ini semua akan memutus benih Buddha. Juga merusak ajaran Buddha yang tersebar di dunia. Juga melukai batin pelatihan praktisi, dharma tidak bisa diwariskan, sehingga dosanya lebih berat daripada mencerca Buddha. Dosa ini benar-benar sangat berat, lebih berat dari mencerca Sang Buddha. Di hadapan Buddha memarahi Buddha, Buddha demikian santai. Menggunakan hukum sebab akibat, menjelaskan masa lampau, tetapi sama-sama telah membangkitkan tekad melatih diri. Telah muncul satu niat pikiran rela meninggalkan keluarga duniawi. Biksuni telah melatih diri dalam sekelompok sangha, tetapi satu niat pikiran tergoyahkan. Jika bukan di zaman Buddha, di mana dengan moral kebajikan Sang Buddha, sehingga mendapatkan pelindung dharma, demikian, menjelma menjadi tikus yang menggigit putus tali. Kalian pikirkan, apakah ajaran Buddha masih bisa diwariskan? Sering mengatakan, ulat dalam tubuh singa yang menggerogoti daging singa itu. Menghujat ajaran Buddha, merusak ajaran Buddha, merusak jalan praktik bodhisattva, bukan berarti orang luar. Orang yang di dalam juga merusak ajaran ini. Praktik ajaran yang dijalankan masing-masing berbeda. Pintu dharma juga masing-masing orang. Satu kata sederhana, demikian akan mempengaruhi orang yang mempraktikkan jalan bodhisattva. Teringat dahulu ada suatu saat juga ramai dibicarakan. Haya, kalian hanya memupuk berkah tapi tidak membina kebijaksanaan. Banyak komite juga demikian muncul niat pikiran. Kita diserci hanya memupuk berkah, tidak membina kebijaksanaan. Kita harus segera memohon kebijaksanaan untuk memutuskan kelahiran dan kematian. Ini berlangsung untuk waktu yang lama juga. Singkat kata, ajaran Buddha, ajaran kendaraan besar ada di dunia, apakah mudah? Hanya orang yang membangkitkan tekad harus menggenggam batin sendiri. Batin pelatihan, keyakinan harus kokoh, praktek di jalan bodhisattva. Jika tidak, bab perumpamaan kota gaib baru saja kita sampaikan, dunia penuh bahaya, ajaran benar harus ada di dunia, apakah mudah? Hanya orang yang membangkitkan tekad harus bersungguh hati, senantiasa lebih bersungguh hati.